Saya yakin kalau Anda mengerti tentang Al-Quran, Anda sudah lama tinggalkan Islam. Sudah lama, ya. Waduh, Pak Pendeta Manubulu, seorang pendeta residivis berkata, kalau kamu benar-benar mengerti Al-Quran, kamu sudah lama akan meninggalkan Islam. Pak Pendeta ini banyak melamun, otaknya gak nyampe, suaranya nyaring, tapi isinya kosong. Kayak speaker rusak, bunyi keras, namun sayangnya tidak jelas. Begini Pak Pendeta, Anda mengatakan orang yang mengerti Al-Quran akan meninggalkan Islam. Ada-ada saja ini Pak Pendeta. Pertanyaannya, apakah Anda berbicara seperti itu sudah paham betul terkait daripada Al-Quranul Karim? Jangankan Al-Quran, nampaknya Anda sendiri baca huruf hijaiyah saja akan tertukar. Ba jadi fa, ro jadi kho, ya jadi na, begitu ya. Menilai sesuatu tanpa memahami itu seperti anak TK yang mengkoreksi profesor ahli matematika, yang ada nantinya diketawain Bapak Pendeta. Ya kayak Bapak Pendeta ini. Semakin seseorang mengerti Al-Quran, maka semakin ia tunduk pada Allah yang menurunkan kitab suci Al-Quranul Karim. Dan yang meninggalkan Islam, sejatinya ia bukan mengerti akan Al-Quran, tapi justru karena tak sanggup menghadapi kebenaran yang kemudian akan menelanjangi kebodohan mereka itu sendiri. Pak Pendeta, kalau misalkan Anda ingin mendalami luasnya samudra atau dalamnya samudra, jangan cuma berdiri di tepi pantai saja. Seramilah pantainya, rasakan ombaknya, baru Anda bisa mengerti apa yang kemudian tersembunyi di kedalamannya. Kalau misalkan tidak menyelam, mata Anda akan buta. Sejuta keindahan di dasar laut itu tak akan terlihat, sementara Anda di sini tetap sibuk mengomentari pasir di tepi pantai, seolah-olah Anda ini sudah menjadi ahli samudra itu sendiri. Kan lucu ya Pak. Kalau misalkan benar memahami Al-Quranul Karim bikin orang keluar daripada Islam, mestinya yang pertama kali mereka akan keluar dari Islam atau menjadi murtad itu para hafidh-hafidhoh, jutaan orang yang kemudian tersebar di seluruh dunia. Para mufasirin, ahli Al-Quran, mereka harusnya lebih dulu murtad, keluar daripada Islam. Dan ahli tafsir ini ribuan orang di dunia, dari zaman sahabat sampai sekarang. Seperti misalkan Ibnu Jarir At-Tabari, kemudian Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, Fakhruddin Ar-Razi, Al-Baydawi, Az-Zamarkashi, Jalaluddin As-Suyuti, dan tafsir Jalalainnya itu Ibnu Atiyah Al-Andalusi, Muqatil bin Sulaiman, Al-Biqai, Ibnu Arabi, Muhammad Rasid Ridho, Buya Hamka, sahabat Nabi misalkan ada Abdullah bin Abbas. Harusnya mereka yang paham Al-Quran, bahkan tafsirnya sungguh sangat hebat, luar biasa, yang kemudian harusnya lebih dulu murtad. Tetapi mereka justru semakin luar biasa keimanannya. Kenapa mereka, para mufassirin, tidak meninggalkan Islam? Justru keyakinan mereka semakin mantap terhadap Al-Quran. Namun sebaliknya, ada beberapa pendeta yang mempelajari Al-Quran dan membuka hatinya. Mereka justru masuk ke dalam Islam. Ada pastor misalkan dari Amerika bernama Hilarion masuk Islam. Pendeta Cruz asal Filipina masuk Islam. Pendeta Gold David 45 tahun khotbah di gereja masuk Islam. Dan masih banyak sekali yang lainnya. Belum para ilmuwan, profesor, dokter yang kemudian meneliti Al-Quran, mereka masuk ke dalam Islam. Jadi, mau apa Anda Bapak Pendeta? Mau melihat Islam dengan doktrin Tritunggal yang gak nyambung Bapak Pendeta? Baik, Alhamdulillah. Kita akan lanjutkan lagi. Ini semakin menarik ya. Ya. Karena kalian selama ini baca cuma huruf-huruf Arab, cuma tajwid dan segala macam. Kalian tidak paham artinya. Ya. Doa Al-Fatihah saja dan 100 orang mungkin tidak ada satu yang ngerti itu. Ya, karena semua dicatatkan dalam huruf Arab. Aduh, Pak Pendeta, yang tidak paham Al-Fatihah itu masih mending. Tapi mereka bisa baca Al-Fatihah, itu masih mending. Mereka itu mempunyai poin plus. Kenapa? Karena mereka tahu bahasa asli Al-Quranul Karim. Ya tinggal baca terjemahnya, selesai. Artinya mereka paham dari segi bahasanya, kemudian paham maknanya, artinya. Dan sekarang banyak sekali Al-Quran yang kemudian banyak terjemahnya. Tapi kalau misalkan hanya mengandalkan terjemah tanpa tahu bahasa aslinya, tidakkah Pak Pendeta takut
makna yang kemudian nantinya akan diselewengkan di sana. Contohnya misalkan, ini menurut pendeta Dr. Purnomo pernah mengatakan bahwa tercatat ada 6.577 kesalahan dalam Bible. Kenapa Pak Pendeta tidak tahu kesalahan ini? Karena Pak Pendeta nggak tahu bahasa aslinya. Jadi menilai umat Islam tidak paham, sementara diri sendiri menilai terjemah tanpa menguasai bahasa asli, itu bukan kritik lagi ya ikhwah. Tapi itu merupakan undangan malu setengah mati. Jangan sampai komentar Pak Pendeta tentang orang lain berbalik malah menjadi cermin bagi diri sendiri untuk mempermalukan diri sendiri. Kan ini sangat lucu kafilah. Dr. Purnomo mengatakan ada 6.000 lebih kesalahan dalam Bible. Kenapa Pak Pendeta tidak mengetahui itu? Baik, kita akan lanjutkan lagi ya, Pak. Ya, karena semua disajikan dalam huruf Arab. Itu memang strategi jualan agama. Jualan agama. Saya kasihan. Mengatakan Al-Quran atau Islam disajikan dalam bahasa Arab cuma untuk jualan agama. Sebenarnya ini bukan kritik ya, Pak. Itu kelakar paling gagal di abad ini. Sangat terlihat sekali frustasinya dan sangat terlihat sekali kegagalan nalar dalam berpikir. Pak Pendeta, kalau misalkan logikanya seperti ini, Al-Quran diturunkan berbahasa Arab, disebut jualan agama, maka bagaimana dengan Taurat yang kemudian diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kepada Moses, itu dengan bahasa Ibrani? Kenapa tidak Bapak katakan kepada orang Yahudi bahwa mereka jualan agama? Atau ini cuma logika selektif saja yang dipakai untuk menyerang umat Islam dan menilai kitab suci tanpa memahami konteksnya sendiri? Itu seperti Anda menertawakan ahli catur yang kemudian ahli catur yang sangat handal, sementara Anda sendiri, Pak Pendeta sendiri, baru bisa main ular tangga. Itu lucunya fatal. Jadi Pak Pendeta, sebelum sok tahu soal bahasa wahyu, pastikan dulu argumen Bapak tidak mirip lelucon basi. Baik, kita akan lanjut lagi. Ini semakin seru ya. Ini amalku Tuhan. Tuhan itu bukan barang jualan. Baik. Di dalam hidup manusia semua kita ya. terima dari Tuhan itu melalui kasih-Nya. Tidak ada yang kita jual beli, bukan tukaran, ya. Seolah-olah kita punya jasa, seolah-olah kita punya kebaikan. Ini amalku. Seolah-olah Tuhan senang banget dengan amal. Wih, banyak sekali amalmu. Sini, ini surga buat kamu. Enggak mungkin. Baik. Ya, kalau pikiran yang cerdas sudah pasti nangkap ini. Sudah pasti nanti siap-siap mau angkat kaki dari Islam. Aduh, emang Pak Pendeta ini sok tahunya sampai akut. Pak Pendeta, kata siapa surga itu karena amal saja? Masuk surga itu karena rahmat Allah dan kasih sayang Allah. Nabi SAW bersabda, ini diriwayatkan oleh Muslim. Ini Pak Pendeta harus dengar ini nih, supaya tidak ada fitnah lagi. Kata Nabi, tidak ada seorang pun dari umatku yang masuk surga karena amalnya semata, tetapi hanya karena rahmat Allah, kata Nabi. Lalu kenapa umat Islam diperintahkan beramal soleh? Agar Allah melimpahkan rahmatnya, agar Allah mencintai hambanya. Analoginya gampang. Kalau misalkan Anda mencintai anak, tentu Anda senang jika anak berbuat kebaikan. Dan Anda akan tak suka, kemudian Anda pasti menegur atau sedih jika anak Anda berbuat jahat. Apakah Anda ridho ketika anak Anda berbuat jahat? Begitupun Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik membuat Allah itu ridho. Allah itu akan mengalirkan rahmatnya kepada kita. Sehingga dengan ridhonya Allah, dengan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, karena amalan kita yang dilaksanakan itu, amal baik kita yang dilaksanakan itu, maka surga pun Allah akan kasih. Jadi menilai umat Islam sekedar dari amal tanpa memahami rahmat Allah, itu ibarat menilai orang dewasa dari mainannya yang waktu kecil gitu. Jadi pada akhirnya ya ngawur, sok tahu, dan kelihatan lucu bagi yang paham tentunya ya kafilah. Anda ini saya tahu, atau jangan-jangan memang kata Anda sendiri bahwa umat Kristen itu di akhir zaman sok tahu begitu ya. Baik, ini akan kita putar. Orang ini pernah berkata seperti itu, kafilah. Silakan. Hidup orang Kristen di akhir zaman ini, saya melihat ya mengarah ke sok tahu, tapi sebetulnya tidak tahu. Baik, kafilah, mungkin itu dulu video yang bisa kami sampaikan dan tanggapan kami kepada pendeta yang sepertinya mungkin pendeta ini frustasi ya ikhwah. Kok bisa-bisanya membuat syubhat, membuat fitnah gitu ya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan dengan orang-orang yang sangat benci kepada Islam. Aku qouli hadza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.